Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2065 sampai bab 2068. Bagaimana Pei Sentong bisa menanggung ini? Mendengar suara Bang Pei Sentong tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia melepaskan tangannya dan rak buku kembali menekan tubuh Pei Sentong dengan kuat. Pei Sentong berteriak, tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali. Dia berjalan melewati rak buku dan berjalan menuju pintu perpustakaan tanpa menoleh ke belakang. Ketika Ye Chong keluar dari pintu, Dugu Xiaojing dan Ling Hu Buchong sedang menunggunya di sana. Dugu Xiaojing melihat ke dalam dengan cemas dan bertanya, "Bagaimana?" Ye Chong tersenyum sedikit, "Jangan khawatir, dia telah ditekan." Ling Hu Buchong di sebelahnya menggaruk kepalanya, terlihat sangat tidak bahagia, sepertinya pengertian. Meskipun dia sudah mengetahui rencana Ye Chong, namun, dia benar-benar tidak percaya bahwa Pei Sentong, yang biasanya sangat sombong, tidak bisa jungkir balik karena beban tumpukan buku. Mungkinkah ini kekuatan pengetahuan? Ling Hu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Chong kepadanya, dan tidak bisa tidak kagum pada pengetahuan. Faktanya, meskipun Ye Chong menekan kekuatan magis Pei, itu bukanlah kekuatan pengetahuan, tetapi kekuatan lingkaran sihir. Namun lingkaran ini hanya berlangsung selama 1 jam. Adapun kekuatan Pei Sentong, yang jauh lebih kuat dari Ye Chong, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan setengah jam. Saat itu, Pei Sentong secara alami akan mendapatkan kembali kekuatannya, dan tumpukan rak buku pasti tidak akan mampu menjebaknya. Tentu saja, Ye Chong tidak akan memberi Pei Sentong kesempatan seperti itu. Langkah pertama dari rencana Ye Chong adalah menekan Pei Sentong, dan sekarang, langkah kedua akan segera dimulai. Ketika Ye bergegas keluar dari pintu dan keluar dari jangkauan lingkaran sihir, kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Ye Chong tersenyum sedikit, menghadap ke dalam pintu, dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, percikan kecil berwarna ungu melesat ke dalam perpustakaan. Kemudian, percikan api kecil memicu kebakaran di padang rumput, menyebabkan seluruh perpustakaan terbakar. Tiba-tiba terjadi kebakaran di dalam gudang, dan potongan bambu pun terbakar. Ling Hu Buchong melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia sekarang akhirnya tahu apa yang akan dilakukan Ye Chong. Ia tidak merasa kasihan dengan potongan bambu tersebut, karena potongan bambu tersebut tidak ada gunanya lagi. Dia hanya terkejut dengan strategi Ye Chong. Tampaknya kali ini, tidak peduli seberapa kuat Pei Sen, dia masih akan mati terbakar oleh api. Saya harus mengatakan, Ye Chong sangat kuat dan memiliki IQ seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa tersinggung. Ling Hu Buchong senang dia dan Ye Chong berada di kelompok yang sama. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melirik Dugu Xiaojing, dan kemudian ke Ye Chong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Pada saat ini, Pei Sentong, yang terdesak di bawah rak buku, juga merasakan nyala api, dan suara nyala api terdengar tepat di sebelah telinganya. Dia terkejut dan menghela nafas secara diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa Pei Sentong, orang bijak, pada akhirnya akan terbalik di sini. Faktanya, jika Pei Sentong memperhatikannya dengan cermat, dia masih bisa melihat beberapa tanda. Karena sudah lama tidak ada orang di sini, semua rak buku dan potongan bambu tertutup debu. Hanya rak buku di baris ketiga yang dipindahkan oleh Ye Chong dan yang lainnya, sehingga banyak debu berserakan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat perbedaannya. Namun, pertama, Pei Sentong tidak memperhatikan buku-buku ini. Kedua, cahaya di seluruh perpustakaan redup, sehingga Pei Sentong tidak menyadari situasi ini untuk beberapa saat. Tanpa diduga, ini ternyata menjadi kematiannya. Tidak peduli seberapa kuatnya Pei Sentong, sekarang sudah terlambat. Ye Chong tidak pernah melihat Pei Sentong lagi, dan meninggalkan perpustakaan bersama Ling Hu Buchong dan Dugu Xiaojing.
Kemudian, mereka meninggalkan pulau di tengah danau semalaman dan naik perahu menuju pantai seberang. Setelah mereka menyeberangi sungai, mereka melihat hamparan gunung lain di depan mereka. Saat ini, mereka berada di kaki gunung pertama. Setelah mengeluarkan Pei Sentong, mereka bertiga sangat bersemangat dan tidak mengantuk, jadi mereka langsung mendaki gunung semalaman. Melihat ke belakang saat ini, Anda masih bisa melihat api ungu membumbung ke langit di pulau yang sunyi dan gelap di tengah danau. Saat mereka sampai di puncak gunung, hari sudah cerah. Api di tengah danau telah padam, dan Ye Chong memperkirakan Pei Sentong sudah mati saat ini. Berdiri di puncak gunung, Ling Hu Bucong menunjuk ke sebuah gunung tinggi yang tersembunyi di balik kabut pagi di kejauhan dan berkata, "Tuan Ye, lihat ke sana, itu Gunung Lilin." Ye Chong dan Dugu Xiaojing berjalan menuju Ling Hu Bucong memandang ke arah jarinya dan melihat bayangan silinder berdiri tegak di kabut di kejauhan. Kalau dilihat dari kejauhan memang terlihat seperti lilin. Ling Hu Bucong berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, itu Gunung Lilin, klan penyihir hitam tinggal di tengah gunung. Dan puncak Gunung Lilin adalah pintu masuk ke jurang maut. Turun dari sana, lalu kamu bisa menemukannya api neraka karma, yang tersembunyi di dasar Gunung Lilin." Ye Chong mengangguk, dan sepertinya dia selangkah lebih dekat dengan rencananya. Namun, aku diam-diam mencapai mulut jurang Gunung Lilin terakhir kali. Begitu aku turun ke kedalaman kurang dari 50 meter, aku tidak tahan dengan suhu tinggi, jadi aku kembali tanpa hasil. Ling Hu Bucong berbicara tentang pengalaman terakhirnya. Dugu Xiaojing bertanya, karena Gunung Lilin adalah sumber kehidupan klan penyihir hitam, pertahanan mereka harus sangat ketat. Bagaimana Anda bisa masuk dan keluar dengan bebas? Ling Hu Bucong berkata, meskipun klan penyihir hitam orang-orangnya sangat banyak dijaga, tapi aku menemukan cara rahasia untuk sampai ke sana. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk kedap udara di Gunung Lilin sebesar itu. Setelah mengatakan ini, Ling Hu Bucong cukup bangga. Dia menambahkan, saya menghabiskan beberapa hari berkeliaran di sekitar Gunung Lilin dan akhirnya menemukan cara rahasia untuk mendaki gunung. Mendengar ini, Dugu Xiaojing bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa itu? Wajah Ling Hu Bucong memerah dan dia berkata, baiklah, kita akan mencari tahu ketika kita sampai di sana. Ye Chong merasa aneh dan merasa bahwa Ling Hu Bucong sepertinya memiliki masalah yang tidak dia jelaskan. Ling Hu Bucong segera mengganti topik pembicaraan, sebenarnya, tidak ada gunanya naik, karena api neraka itu sendiri adalah pertahanan terbaik, tidak ada yang bisa mendekati suhu setinggi itu. Ketika Hu Bucong membicarakannya, dia masih terlihat sangat takut. Tampaknya api karma neraka ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya saat itu. Ye Chong tidak setuju dan berkata sambil tersenyum, itu belum tentu benar. Mereka bertiga berkata sambil menuju ke Gunung Lilin. Saat ini, matahari telah terbit tinggi di langit, perlahan-lahan menyebarkan kabut pagi. Dan Gunung Lilin muncul di depan mereka dengan lebih jelas. Sepertinya ada di depan Anda, Gunung Lilin sangat curam, lereng di sekitarnya tegak, terlihat seperti lilin yang berdiri di atas tanah. Dilihat dari sini, bagian bawah Gunung Lilin berbentuk kerucut dengan agak miring, dan pada dasarnya ditutupi warna hijau. Ketika lebih dari 2/3 area tercapai, semuanya berubah menjadi gelap gulita. Ling Hu Bucong memberitahu Ye Chong bahwa suku klan penyihir hitam tinggal di persimpangan hijau dan hitam. Kini, mereka bertiga berada di pedalaman Gunung Liubo yang sudah jarang penduduknya. Tidak ada jalan sama sekali di bawah kaki mereka, hanya ilalang tinggi dan duri. Jika orang biasa berjalan beberapa kilometer di jalan seperti ini, kakinya mungkin akan tergores. Namun untungnya, mereka bertiga bukanlah manusia biasa dan memiliki energi sejati untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka bisa berjalan di tanah yang datar. Melihat sekeliling, tanaman di sekitarnya sangat rimbun. Sinar matahari menyinari pepohonan dan menyinari tubuh mereka bertiga. Suasana sangat sunyi di dalam hutan, dengan suara kicau jangkrik dan kicauan burung di kejauhan. Saat mereka bertiga lewat, mereka tidak hanya mengganggu serangga terbang di bawah kaki mereka,
tetapi juga sesekali mengganggu binatang besar yang bersembunyi di sekitar mereka. Binatang buas ini terlihat ganas dan aneh, dan beberapa di antaranya merupakan binatang buas yang akan langsung menerkam ketiganya. Namun, mereka semua meninggal secara tragis di tangan Ye Chong. Seperti kata pepatah, wangsan ibarat kuda mati. Meski Gunung Lilin terlihat sangat dekat, namun sebenarnya jaraknya sangat jauh. Mereka bertiga bergerak sangat cepat, dan butuh waktu 5 jam untuk mencapai kaki Gunung Lilin. Saat ini, hari sudah lewat sore dan matahari sedang bersinar. Matahari bersinar di dalam hutan, meningkatkan suhu sekitar secara signifikan. Mereka bertiga sedang duduk di tepi sungai sambil memandangi Gunung Lilin tak jauh dari situ. Pada saat ini, Ye Chong benar-benar bisa merasakan energi spiritual yang kaya di sekitar Gunung Lilin. Faktanya, orang normal juga dapat melihat bahwa tanaman di dekatnya lebih hijau dan subur dibandingkan di tempat lain. Termasuk aliran sungainya juga lebih jernih. Di aliran sungai, sesekali Anda bisa melihat ikan-ikan gemuk dan besar berenang. Ini memang harta karun, Ye Chong memuji dalam hatinya. Tempat dengan energi spiritual yang kuat secara alami dapat mendorong budidaya. Pantas saja klan penyihir hitam semakin kuat. Belakangan, Ye Chong memberitahu 2 orang lainnya tentang rencananya. Selanjutnya, Ling Hu Bucong memimpin Ye Chong dan diam-diam menyelinap ke dalam jurang Gunung Lilin, sementara Dugu Xiaojing berjaga di sini sendirian. Sebelumnya, Ye Chong telah membuat perjanjian dengan Patriark King San. Patriark King San akan membawa orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan, dan Ye Chong serta yang lainnya akan berangkat setengah hari kemudian. Jika semuanya berjalan baik, ketika Patriark King San dan yang lainnya tiba di sini, Ye Chong seharusnya memadamkan api karma neraka. Saat itu, Patriark King San dapat melancarkan serangan secara langsung. Ye Chong juga bisa menyerang dari sisi lain pada saat bersamaan. Tanpa api karma neraka, mereka bisa melepaskan Raja Naga Laut Cina Timur, dan dengan bantuan Jimpo, mereka punya peluang besar untuk menang. Pada saat ini, Cui Hua juga bergegas ke sungai bersama pasukan Jimpo-nya. Pasukan Jimpo Cui Hua mengikuti mereka dari danau besar sebelumnya. Ketika tidak ada air di permukaan, mereka menggunakan saluran air bawah tanah. Jadi, dia bertemu Ye Chong lagi di sungai ini. Ye Chong memberi Cui Hua beberapa patah kata, meminta Cui Hua untuk melindungi Dugu Xiaojing secara diam-diam. Di sisi lain, sungai ini membentang hingga ke wilayah klan penyihir hitam. Oleh karena itu, pasukan Jimpo dapat mencapai sekitar klan penyihir hitam di sepanjang jalur air. Ye Chong meminta Cui Hua untuk mengatur agar sebagian besar Jimpo bersembunyi di dekat klan penyihir hitam, dan kemudian melancarkan serangan dengan Patriark King San dan yang lainnya. Setelah mengatur semuanya, Ye Chong bersiap menuju puncak Gunung Lilin bersama Ling Hu Chong. Dugu Xiaojing jelas sedikit khawatir. Ye Chong berkata kepada Dugu Xiaojing, "Jangan khawatirkan aku. Ling Hu Bucong memiliki cara untuk mendaki yang belum diketahui siapapun. Kita telah mencapai puncak gunung. Jika tidak berhasil, kita bisa keluar dengan aman." Dugu Xiaojing berhati lembut. Dengan mulut yang keras, dia mendengus dan berkata, siapa yang mengkhawatirkanmu? Sepertimu lebih baik mati." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan dia tidak tahu bagaimana menyinggung perasaan Dugu Xiaojing. Tapi coba pikirkan, mari kita tunggu sampai dia kembali dengan selamat sebelum menanyakan pertanyaan ini. Kemudian, Ye Chong dan Ling Hu Bucong terus berangkat. Dugu Xiaojing tinggal sementara, menunggu untuk bergabung dengan Patriark King San. Semakin banyak Ye Chong dan keduanya berjalan menuju Gunung Lilin, semakin mereka bisa merasakan energi spiritual yang melimpah di sekitar Gunung Lilin. Saat ini, mereka telah memasuki wilayah yang dikuasai oleh klan penyihir hitam. Meski ada jalan yang sudah digali, Anda bisa mendaki gunung. Namun, keduanya belum siap berangkat ke sana. Bagaimanapun, itu adalah jalan klan penyihir hitam. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik tidak mengambil risiko pergi ke sana. Keduanya tidak mengambil jalan yang ada, sehingga hanya bisa mendekati Gunung Lilin di tanah yang ditumbuhi rumput dan duri. Terlebih lagi,
Linghu Bucong ingin membawa Ye Chong ke gunung belakang. Saat ini, rumput liar dan duri di bawah kaki mereka tumbuh semakin subur, dan hanya rumput liar yang tumbuh setinggi lutut manusia. Melihat sekeliling, tanah semuanya hijau, dan angin bertiup, dan rerumputan liar ini bergerak secara acak, seperti gelombang hijau. Ye Chong dan Linghu Bucong berjalan dengan tenang melewati lautan hijau. Linghu Bucong menyuruh Ye Chong untuk lebih berhati-hati karena mereka telah memasuki wilayah klan penyihir hitam. Mulai saat ini, patroli dari klan penyihir hitam akan muncul dari waktu ke waktu. Ye Chong mengangguk dan bersorak. Ketika kedua orang itu sampai di kaki Gunung Lilin, matahari sudah terbenam dan segera menjadi gelap. Sepanjang jalan, Ye Chong dan yang lainnya menghadapi dua patroli. Namun, Ye Chong merasakan seseorang sejak awal. Oleh karena itu, keduanya hanya perlu berbaring dan bersembunyi di rerumputan tinggi, agar tim patroli tidak dapat menemukannya. Saat ini, mereka berada di belakang Gunung Lilin. Jalan dan suku klan penyihir hitam berada di sisi Sanyang. Itulah titik pertahanan utama klan penyihir hitam, sedangkan sisi gelapnya tidak begitu ketat. Namun, klan penyihir hitam masih membangun tembok di kaki gunung. Tembok ini tingginya sekitar 3 meter dan mengelilingi seluruh Gunung Lilin. Gerbang tembok secara alami berada di depan gunung dan dijaga oleh klan penyihir hitam. Tapi apa yang bisa dilihat Ye Chong dan Linghu Bucong hanyalah tembok dingin tanpa ujung yang terlihat. Meskipun jendela atap redup saat ini, Ye Chong melihat dengan hati-hati dan masih dapat menemukan bahwa dinding tembok ditutupi dengan sejenis serangga kecil berwarna hijau zamrud. Jika bukan karena lambatnya serangga kecil ini merangkak, Ye Chong bahkan akan berpikir bahwa mereka adalah lumut yang menutupi dinding. Seluruh dinding dipenuhi serangga kecil ini. Jika seseorang dengan tripofobia melihat ini, kemungkinan besar dia akan mati seketika. Linghu Bucong memberitahu Ye Chong, serangga kecil ini disebut serangga melengking. Begitu mereka sedikit ketakutan, mereka akan berteriak keras. Meskipun ukurannya kecil, suara yang mereka keluarkan saat menjerit seperti guntur di langit. Hampir, Anda bisa mendengarnya dari jarak beberapa kilometer jauhnya. Oleh karena itu, begitu seseorang mencoba memanjat tembok, serangga-serangga yang memekik ini akan terkejut. Pada saat itu, begitu serangga yang melengking menjerit, semua serangga akan menjerit, yang pasti akan membuat orang-orang di klan penyihir hitam waspada. Ye Chong mengangguk sambil berpikir, tidak heran klan penyihir hitam bahkan tidak perlu mengirim siapapun ke balik tembok. Memikirkan hal ini, Ye Chong bertanya pada Linghu Bucong, lalu bagaimana kita bisa lewat sini? Karena Linghu Bucong bisa datang dan pergi dengan bebas terakhir kali, dia pasti punya cara untuk melewatinya. Linghu Bucong tersenyum canggung, lalu berkata, meskipun serangga yang melengking ini sangat kuat, mereka tidak akan dapat diganggu oleh suara sedikit pun. Namun, selama kita mengoleskan kotoran beruang hitam ke tubuh kita, serangga yang melengking ini dapat dilumpuhkan. Ye Chong tertegun, apa, kotoran beruang hitam? Linghu Bucong mengangguk, itulah yang terjadi terakhir kali. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak heran Linghu Bucong tidak mengatakan apa-apa sekarang. Dia sangat malu untuk mengatakan hal yang memalukan di depan Dugu Xiaojing. Meskipun Ye Chong tidak menyukainya, dia tidak punya pilihan lain. Saya telah berkorban banyak untuk Zhu Jiayin. Dia benar-benar harus membalas saya dengan nyawanya. Ye Chong berpikir liar dalam benaknya. Kemudian, Ye Chong bertanya, di mana saya dapat menemukan kotoran beruang hitam? Linghu Bucong berkata, ikutlah dengan saya. Kemudian, Linghu Bucong membawa Ye Chong dan mereka berdua berjalan ke arah timur untuk mencari kotoran beruang hitam. Keduanya diam-diam meninggalkan tembok dan berjalan kurang dari 2 kilometer ke arah timur menuju sebuah bukit. Setelah mendaki bukit, melalui sinar bulan, mereka bisa melihat tempat tersembunyi di puncak bukit. Ditumbuhi berbagai tanaman dan beberapa di antaranya relatif subur. Pohon-pohon kecil yang menutupi setengah pintu masuk goa. Dan terlihat jalan menuju pintu masuk goa, dengan duri dan aneka pepohonan di atasnya. Rerumputan sudah terinjak-injak rata, jelas tempat yang sering dikunjungi berjalan, dan tanahnya sangat mulus.
Kalau bukan karena jalan ini, akan sulit menemukan pintu masuk gua. Pintu masuk gua adalah tempat tinggal beruang hitam, begitu. Mereka berdua mendekati pintu masuk gua, Ye Chong bisa mencium bau amis. Ling Hu Bucong berkata, ini dia. Sekarang mari kita masuk dan mencuri 2 potong kotoran, beruang hitam itu seharusnya sedang tidur. Ye Chong Sin berkata, jika orang tahu bahwa dia datang ke rumah seseorang secara diam-diam, itu saja. Untuk mencuri kotoran, jika aku memberitahu siapapun, aku akan ditertawakan sampai mati, tetapi tidak ada cara lain sekarang. Kemudian, mereka berdua berjalan ke dalam gua, begitu. Masuk ke dalam gua, tercium bau amis. Di pintu masuk gua terdapat tumpukan tulang, bulu, dan bangkai berbagai hewan yang menjadi makanan beruang hitam. Darah telah menodai negeri ini menjadi merah. Lebih jauh ke dalam, ada sebuah gua di dalam gua, dan ruang di dalamnya sangat besar. Di dalam gua, ada lebih dari selusin beruang hitam tergeletak di berbagai arah. Beruang hitam di Gunung Liubo berbeda dengan beruang biasa di luar, mereka merupakan hewan berkelompok. Beruang hitam jenis ini tidak terlalu besar, jika berdiri tingginya hanya lebih dari 2 meter, tetapi sangat gemuk. Beruang hitam sedang tidur saat ini, dan dengkurannya membawa bau amis. Ye Chong menunduk dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan kotoran sama sekali di tanah. Ling Hu Bucong berbisik kepada Ye Chong, beruang hitam ini suka bersih, jadi kotorannya terkonsentrasi di satu tempat. Kemudian, Ling Hu Bucong membawa Ye Chong ke bagian belakang gua dengan mudah. Saya melihat lubang yang dalam di sini, begitu saya mendekat, bau busuk langsung menyergap saya. Ye Chong menundukkan kepalanya dan menoleh, dan benar saja, lubang itu penuh dengan kotoran beruang hitam. Saya benar-benar tidak menyangka beruang hitam ini benar-benar belajar menggunakan jamban. Tapi Ling Hu Bucong tidak sopan, dia berlutut dan mengambil 2 bola kotoran dengan tangannya, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Ye Chong menolak pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkannya, dia tetap ingin menerapkannya pada tubuhnya, jadi dia tidak ragu-ragu dan mengambil 2 potong dengan tangannya. Ling Hu Bucong tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apa ini? Saya mendengar bahwa beberapa orang masih meminumnya. Bukankah di sana Anda mempunyai sejenis kopi yang terbuat dari kotoran kucing? Lalu Ling Hu Bucong mulai meminumnya dari dalam lubangnya. Ambil 2 potong. Kemudian, kedua pria itu mengambil kotoran beruang hitam dan berjalan keluar pintu masuk gua. Saat baru saja berjalan menuju pintu masuk gua, Ling Hu Bucong tanpa sengaja menginjak tulang binatang dengan sekali klik dan langsung mematahkan tulang tersebut. Meski suaranya tidak nyaring, beruang hitam ini sangat sensitif dan sudah terbangun. Ye Chong mengerutkan kening. Dia sudah bersiap untuk membunuh beruang hitam ini. Namun dia menemukan bahwa beruang hitam ini tidak menyerang mereka. Sebaliknya, satu demi satu, beruang hitam itu menatap mereka dengan mata terbelalak dan melihat benda-benda di tangan mereka. Beruang hitam pasti sangat bingung saat ini. Mereka tidak menyangka ada pencuri di dalam rumah. Dia tidak mencuri apapun kecuali kotoran mereka. Ye Chong merasa sangat malu dan terhina di bawah tatapan beruang hitam ini. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Ling Hu Bucong juga segera menyusul. Beruang hitam ini tidak bergerak, hanya memandangnya dan melepaskannya. Beruang hitam tidak mengejar mereka, bahkan beruang hitam pun merasa bahwa rasa kedua orang ini begitu unik, bahkan kotorannya pun pasti sangat kotor. Bahkan beruang hitam pun tidak nafsu makannya. Ye Chong dan Ling Hu Bucong kembali ke dinding setelah mencuri kotoran beruang hitam. Saat ini, bulan berada di puncaknya, dan cahaya bulan bahkan lebih terang. Serangga hijau di dinding masih menggeliat. Ye Chong berkata, jangan buang waktu, ayo cepat ke sana. Setelah mengatakan itu, dia mengambil bola besar kotoran beruang hitam dan hendak menyekanya di tubuhnya. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Ling Hu Bucong bertanya. Ye Chong memandang Ling Hu Bucong dengan bingung dan bertanya, apakah kamu tidak ingin mengoleskan bahan ini ke seluruh tubuhmu? Ling Hu Bucong berkata, itu bukan masalah besar, sedikit saja sudah cukup. Dengan itu,
Ling Hu Buchong berkata. Hu Buchong membuang kedua bola kotoran itu ke samping. Kemudian dia mengulurkan jarinya, menyeka sisa kotoran di tubuhnya, lalu menyeka tangannya hingga bersih dengan rumput liar di dekatnya. Ling Hu Buchong melanjutkan, ini cukup, tentu saja. Jika Tuan Ye Chong memiliki hobi khusus dan suka mengoleskan dua jumlah besar ini pada tubuhnya, tidak akan ada masalah. Garis hitam di kepala Ye Chong. Melihat Ling Hu Buchong, dia berkata, kamu hanya memerlukan sedikit ini. Mengapa kamu mencuri begitu banyak? Ling Hu Buchong tersenyum dengan jelas, aku hanya melakukannya untuk berjaga-jaga. Ye Chong dengan ekspresi terdiam di wajahnya, dia dengan cepat membuang kedua bola di tangannya. Dia juga mengikuti teladan Ling Hu Buchong dan menyeka sisa tangannya ke tubuhnya. Akhirnya, dia langsung menggunakan kinya untuk membersihkan seluruh kotoran di tangannya, yang jauh lebih bersih daripada mencuci tangannya. Setelah keduanya mengolesi kotoran beruang hitam, mereka mendekati dinding. Ketika mereka sampai di bawah tembok, serangga-serangga yang melengking itu tidak berteriak, malah tanpa sadar mereka berusaha menghindari mereka berdua. Awalnya, suara dua orang berjalan ini sudah cukup untuk membuat serangga-serangga yang melengking itu khawatir. Tapi serangga-serangga yang melengking ini tidak mau berteriak sekarang, dan hanya menjauh dari mereka. Tanpa serangga yang melengking, tembok setinggi 3 meter itu tidak ada gunanya. Keduanya melompati tembok tinggi itu dengan sedikit lompatan. Setelah kedua orang itu melintasi tembok, mereka sampai di kaki Gunung Lilin. Gunung Lilin berbentuk lilin, bagian bawahnya hanya sedikit lebih lebar dari bagian atasnya, secara keseluruhan sangat curam. Kalau tidak akan disebut dengan nama seperti itu, karena bisa disebut Gunung Lilin, terbukti sangat lurus. Ling Hu Buchong memberitahu Ye Chong bahwa di seluruh Gunung Lilin, hanya sisi yang ditempati oleh klan penyihir hitam yang memiliki jalan yang relatif landai untuk mendaki gunung. Tentu saja nanti juga diperbaiki secara manual. Di belakang gunung tempat mereka berada sekarang tidak ada jalan raya, selain pepohonan juga terdapat tembok gunung yang curam. Semua pohon ini tumbuh dari duri yang miring. Namun, meski puncak gunungnya curam, itu benar-benar mudah bagi Ye Chong dan Ling Hu Buchong. Pohon-pohon yang miring itu memberi cukup ruang bagi mereka berdua untuk melangkah. Keduanya menginjak batang pohon itu, seperti menaiki tangga, dan melompat ke atas. Meski bagian belakang Gunung Lilin tidak bisa diakses dan tidak mudah untuk dilalui, namun memiliki kelebihan. Karena itu bahkan orang-orang yang berpatroli di klan penyihir hitam pun enggan untuk datang. Karena mereka merasa dengan suara serangga yang melengking, tidak ada yang bisa melewati tembok. Oleh karena itu, ini sangat memudahkan Ye Chong dan Ling Hu Buchong. Ini juga alasan mengapa Ling Hu Buchong bisa datang dan pergi dengan bebas terakhir kali. Keduanya bergerak cepat pada awalnya, ketika Ye Chong melihat Gunung Lilin dari kejauhan. Bagian bawah Gunung Lilin berwarna hijau dan bagian bawahnya berwarna hitam. Saat mereka mendaki 2/3 jalan menuju garis pemisah warna, perbedaan antara kedua sisi menjadi semakin jelas. Setelah melewati garis itu, tidak ada tanaman yang tumbuh sama sekali, dan tanahnya berupa tanah yang gelap gulita. Ye Chong juga merasa bahwa jenis tanah di mana tidak ada yang bisa tumbuh ini sungguh aneh. Ling Hu Buchong memberitahu Ye Chong bahwa tanah hitam ini adalah sejenis abu vulkanik. Api karma neraka di bawah jurang Gunung Lilin telah meletus beberapa kali, hampir membuat lubang di langit. Akibatnya, tidak ada rumput yang tumbuh di dekat puncak gunung, kata Ling Hu Buchong. Ye Chong mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua terus melangkah maju, tanpa pepohonan sebagai tangga. Jalan selanjutnya semakin sulit untuk dilalui. Dan ketika Anda menginjak tanah hitam ini, Anda masih merasa seperti sedang meluncur ke bawah. Namun, hal ini tidak sulit bagi dua ahli tingkat master. Kurang dari setengah jam kemudian, mereka telah mencapai puncak gunung setinggi beberapa ratus meter. Setelah sampai di puncak gunung, akhirnya kami melangkah ke tanah datar. Saat ini, berdiri di puncak gunung, memandangi bulan di langit, seolah semakin dekat. Ibaratnya jika Anda mengulurkan tangan, Anda bisa menyentuh permukaan bulan yang besar. Bulan dan bintang jarang terlihat di langit,
dan angin sejuk bertiup di bawah tirai gelap. Di seluruh Gunung Lilin, puncak gunung adalah yang paling datar. Seluruh puncak gunung berbentuk lingkaran dengan radius sekitar 300 meter. Di tengah lingkaran terdapat lubang besar dengan radius sekitar 50 meter. Sekilas, pintu masuk gua terbentuk secara alami, dan bebatuan di sekitarnya saling bertautan dan tidak terlalu teratur. Di sekitar pintu masuk gua terdapat tanah hitam semacam itu. Jenis tanah hitam ini sangat gembur, dan akan meninggalkan bekas yang dalam saat diinjak. Namun, tanah di sekitarnya gundul dan datar. Ini menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang berkunjung ke sini. Ye Chong berjalan ke sisi lubang besar dan melihat ke bawah. Dia hanya bisa melihat jurang besar di bawah, gelap gulita dan tak berdasar, tapi ada gelombang panas samar datang dari sana. Karena Ye Chong sendiri memiliki unsur api, dia sangat peka terhadap suhu api. Berbeda dengan Ling Hu Bucong yang tidak menyadarinya sama sekali ketika dia berdiri di sini, dia tidak menyadari panas yang tak tertahankan sampai dia turun 50 meter ke dalam jurang. Berdiri di tepi jurang, Ling Hu Bucong sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan ekspresinya berubah sangat jelek. Dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa turun dengan tergesa-gesa. Saya hampir mati terbakar terakhir kali." Ketika Ye Chong hendak menjawab, dia tiba-tiba mendengar suara keras, terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Dia dan Ling Hu Bucong mempunyai ide pada saat yang sama, seseorang. Ini sungguh aneh, biasanya, tidak ada seorang pun yang akan mencapai puncak Gunung Lilin dalam 100 tahun. Mengapa seseorang muncul sekarang? Mereka juga tertabrak. Ini terlalu sial, mereka berdua baru sempat mendapat ide. Sebelum tubuh mereka sempat bersembunyi, tiba-tiba sesosok muncul di hadapan mereka. Ketika mereka melihat siapa orang itu, Ye Chong dan Ling Hu Bucong tercengang pada saat bersamaan. Ye Chong membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang muncul di depannya ternyata adalah Pei Sentong. Pei Sentong masih hidup dan tidak mati terbakar di perpustakaan. Namun, melihat penampilan Pei Sentong saat ini, dia jelas berada dalam kondisi yang sangat malu. Sebagian besar rambut hitam tebal aslinya telah terbakar habis, hanya menyisakan sepetak di depan kepalanya, yang juga terbakar kering dan keriting. Apalagi, pakaian yang ada di tubuhnya hanya setengah celana dan semuanya hangus terbakar. Punggungnya, bahunya, lengan, kaki, tulang rusuk, del semuanya terbakar hingga menjadi bubur berdarah, dan kulitnya terpelintir dan kusut. Saat ini, Pei Sentong terlihat sangat menakutkan, hampir seperti monster alien. Ternyata setelah kebakaran terjadi, Pei Sentong terjepit di bawah rak buku dan sepertinya akan mati. Pei Sentong berjuang untuk waktu yang lama, tidak dapat melepaskan diri, dan api telah membakar tubuhnya. Pei Sentong sangat putus asa hingga dia akan menunggu kematian, tetapi dia menemukan bahwa tanah di tanah sangat basah dan lunak. Ternyata dasar pulau kecil ini tidak tebal sehingga permukaannya terendam uap air sepanjang tahun dan tidak padat. Jadi, Pei Sentong berbalik dan mulai menggali. Kekuatannya ditekan, jadi dia membuang banyak tenaga dan hanya bisa menggali lubang yang dangkal. Lubang ini hanya bisa menampung sebagian wajah dan dadanya, namun sisa tubuhnya masih akan terbakar. Namun lubang kecil itulah yang menyelamatkan Pei Sentong dari kematian. Punggung Pei Sentong dan bagian tubuhnya yang lain masih terbuka. Dia ingin terus menggali, tetapi api besar telah menelan seluruh tubuhnya. Jika ini adalah nyala api biasa, mungkin tidak akan bisa melukai Pei Sentong. Sayangnya, ini adalah api Dewa Naga milik Ye Chong, nenek moyang dari semua api, dan kekuatan Pei Sentong saat ini telah hilang 90%, jadi dia masih terluka oleh api tersebut. Nyala api dengan cepat menghanguskan pakaian dan rambut Pei Sentong, lalu membakar kulitnya. Melihat penampilan Pei Sentong sekarang, sebagian besar kulitnya berwarna merah cerah yang menakutkan. Anda bisa tahu betapa sakitnya penderitaan Pei Sentong saat itu. Bersambung.